Karena pada dasarnya saya lihat rakyat Indonesia ini punya jiwa yang baik, punya kepedulian. Ukurannya Aditya yang belum punya rumah aja udah kasih makan orang berapa banyak. Saya kira ini perlu beliau cerita juga sekilas dari awal sampai sekarang apa yang Mas Aditya lakukan. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayoga, biasa dipanggil dengan sebutan Adit Prayoga. Saya lahir di Palembang pada tanggal 7 bulan 7 1992. Saya anak yatim yang orang tua saya meninggal. Saya anak nomor paling tua dari 5 saudara. Saat bapak saya meninggal, adik saya 4, masih kecil-kecil, masih sekolah. Ibu saya sudah meninggalkan saya bersama adik-adik saya di saat ayah saya sedang dalam kondisi sakit sebelum meninggal. Ketika ayahku sakit, matanya buta, komplikasi kena penyakit gula, diabetes, kena glukoma, matanya buta, penyakit dalam, ada jantung, paru-paru. Setiap hari saya harus beli obat yang nominalnya itu tidak sedikit. Paling murah 300.000. Obat untuk sakit jantung, sakit paru-paru, dan glukoma. Dokter pun pasti tahu harga obat itu. Adik saya ada 2 yang sekolah, yang 2 putus sekolah. Saya berusaha yang perempuan dulu saya sekolahin sampai lulus, sampai dia menikah. Yang laki-laki saya ajak cari uang. Karena kebutuhan kami pada waktu itu, pada saat itu besar. Saya harus cari uang, saya harus urus ayah saya yang sedang sakit, saya harus urus adik saya yang sedang sekolah. Ketika ayah saya meninggal, saya urus adik-adik saya. Saya menikah. Lalu saya jemput ibu saya yang ada di kampung untuk ke Jakarta. Saya urus ibu saya. Mertua saya pun sakit. Saya urus mertua saya sampai mertua saya meninggal. Ketika mertua saya meninggal, ibu saya dapat jodoh, adik saya dapat jodoh. Akhirnya ngontraklah saya rumah sepetak bersama istri saya berdua saja. Tidak ada orang lain yang kami urus. Saat saya ngontrak rumah sama istri saya, rumah sepetak yang harganya hanya 350.000. Sepetak, tidak ada kamarnya, hanya ada tempat tidur, toilet, sudah. Gitu. Saya dipertemukan oleh Tuhan dengan manusia, seorang nenek-nenek usianya 92 tahun mencari rongsok. Apabila dia tidak cari rongsok, dia tidak bisa makan. Dia hidup sebatang kara. Saya urus, saya kasih makan, saya obatin sampai nenek itu meninggal. Saya sering sekali mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka sampai saat ini. Hingga akhirnya saya mendirikanlah rumah makan gratis. Karena ada beberapa amanah yang dititipkan ke saya oleh teman-teman saya untuk kasih makan nenek-nenek. Neneknya meninggal. Akhirnya saya bangun rumah makan gratis. Ketika saya bangun rumah makan gratis, saya tidak punya modal, melainkan tabungan yang saya tabung selama sama istri saya cari uang jualan. Saya terbeli motor second. Motor itu saya jual untuk membangun rumah makan gratis. Itu motor satu-satunya, harta satu-satunya, motor kesayangan saya jual untuk membangun rumah makan gratis. Saat saya membangun rumah makan gratis, merintis tanpa modal, alhamdulillah Allah tidak tidur, Tuhan tidak tidur. Dipertemukanlah dengan orang-orang baik. Seperti contohnya orang-orang yang ada di sekitar saya, di samping saya ini. Ada Bapak Jokowi Ori, ada Bapak Lius, ada Bapak Bambang, ada Bapak Adian. Alhamdulillah. Sampai sekarang rumah makan gratis sudah ada 5 cabang, yang mana satu cabang kita menyediakan 300 porsi untuk siapa saja. Siapapun dia, apapun profesinya, kita kasih makan secara gratis, secara cuma-cuma, tanpa syarat, tidak ada syarat apapun. Ada satu keyakinan yang membuat saya yakin. Saya ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kaya.
Oleh karena itu, bagaimana mungkin saya takut miskin untuk membantu saudara-saudara saya yang sedang kesusahan? Bagaimana mungkin saya takut miskin untuk melakukan suatu kebaikan, sedangkan saya diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, oleh Tuhan yang Maha Kaya, yang menciptakan langit, bulan, bumi, dan matahari. Tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan satu ekor semut yang kecil. Sekaya-kaya manusia tidak bisa menciptakan satu ekor lalat yang kecil. Tidak usah satu ekor lalat, sayap lalat saja tidak akan mampu dia menciptakannya. Oleh karena itu, harta yang kita miliki, harta yang kita dapati, mudah-mudahan menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. Saya doakan diri saya, keluarga saya, orang tua saya, seluruh rakyat Indonesia, seluruh manusia yang hidup di dunia ini, saya doakan mudah-mudahan harta itu membawa kebaikan, membawa suatu kemanfaatan, menjadi amal jariah, bukan menjadi malapetaka. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Program Super Iman, Solidaritas Umat Peduli, Modal Nasional sangat-sangat memberikan manfaat banyak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kita yang cinta negara Indonesia, kita yang cinta tanah air, mari kita sama-sama, kita dukung program ini, kita support, kita bantu, kita doakan juga. Mudah-mudahan program ini selalu ada. Sampai napas kita sudah tidak ada, program ini tetap ada. Sampai kita meninggal dunia, program ini tetap ada. Karena program ini adalah program yang sangat luar biasa, yang banyak sekali memberikan manfaat untuk masyarakat, negara, dan juga semua yang membutuhkan. Terima kasih banyak. Salam dari saya Aditya Prayoga. Dan alhamdulillah saya ini dalam keadaan bahagia, senang, ditemani oleh bapak saya, ibu saya, dan juga ada Bapak Yus, Bapak Bambang, Bapak Ayus sama Yus? Lius Sungkarisma yang tidak asing di media sosial, di YouTube ya, Masya Allah. Nah, juga ada Bapak Adian. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya doakan yang nonton video ini semuanya sehat, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, disehatkan, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Saya terima kasih ini hari sebagai tuan rumah di restoran Sinar Lestari adalah milik istri saya. Beliau-beliau ini Pak Adian, Pak Lius, Pak Aditya, Jokowi, asli bukan KW, Ibu Natali, jadi datang kemari. Jadi sekarang kesimpulan saya adalah satu, saya sangat menghargai bahwa tadi Pak Jokowi juga sudah bilang, kalau kita ada uang, tunggu ada uang baru sumbang. Tapi ini ada lagi yang anak muda nggak ada uang tapi sumbang, nyata. Jadi berarti kita nih yang tua-tua ini juga sewaktu kalah sama dia. Kita harus belajar. Kita belajar. Makanya saya setiap kali kan bilang pepatah di Cungko, Cina, Tiongkok itu adalah 3 orang berjalan, salah satu adalah guru kita. Ini bagus. Ya ini adalah sekarang kita perlu banyak belajar juga. Kita nyumbang pada saat kita susah. Kalau kita nyumbang lagi pada saat kita ada uang, makmur. Ya, semuanya sama maknanya. Tapi kalau kita lihat ini ada muda tanpa lagi susah juga bisa nyumbang. Ya, kita harus yang nggak ada uang juga harus menghargai Aditya ini, dan kita berasa juga kita tuh malu. Ya Bang, kita harus berbuat lebih banyak kepada negara ini, kepada tanah tumpah darah kita ini. Dan kita mau
Makanya ini hari juga kita sangat menghargai Ibu Natali dan Pak Jokowi. Dengan lihat YouTube saja sudah terpanggil untuk menyumbang negara, bukan menyumbang, untuk ikut partisipasi program Super Iman ini supaya negara ini tidak pinjam sama luar negeri, tidak perlu mengemis kita yang sebagai warga negara ini yang sudah utang budi kepada bangsa negara ini, kita bisa hidup di sini. Nah, ini kita peduli kepada bangsa negara supaya negara ini makmur, rakyat pasti juga sejahtera. Terima kasih. Ya. Saya Natali Widakdo, istri dari Mas Jokowi, Ori. Saya mendengar dari suami saya bahwa ada program Super Iman, ya, yang mana saya menangkap visi dan misinya itu bagaimana program ini mengumpulkan uang dari rakyat untuk rakyat. Intinya begitu, dan bagaimana nanti kita menggunakan, negara bisa menggunakan dana ini yang mana untuk kembali kepada rakyat. Mendengar itu dan melihat itu, saya juga ikut tergugah, sehingga saya berpikir, oh ya, berapa yang dibutuhkan, ya saya akan menyiapkan. Karena dalam rangka negara yang seperti sekarang susah, ya, bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi untuk bisa digunakan, menggunakan dana ini. Tapi sampai sekarang, setelah tadi terjadi penyerahan uang dan tidak bisa Balik lagi. dikembalikan lagi, ya kita sendiri menunggu bagaimana posisinya Untuk kita bisa memberikan sumbangan ini, ya. Ini adalah sebenarnya merupakan wujud kepedulian dari kita sebagai warga negara, ya, yang mana kita dilahirkan, dibesarkan, bisa berusaha sampai sekarang saya setua ini 60 lebih umur saya bisa berusaha di sini. Bagaimana kita kembalikan sebagian yang kita dapatkan. Oh, saat ini saya bisa mengembalikan seberapa, mungkin lain hari saya juga bisa mengembalikan lagi seberapa. Itu adalah wujud kepedulian kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana jiwa kita, gimana kita bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Kalau kita benar-benar dibilang nasionalisme, oh bagaimana kita memikirkan, kita peduli kepada rakyat, bangsa, negara kita. Yang kita tidak menyalah-nyalahkan orang. Dan jangan sampai kita tuh menyalahkan orang, tapi kita salahkan diri kita sendiri. Kok sampai sekarang kita berbuat apa terhadap negara ini? Nah, inilah sedikit saya mau berbuat untuk negara. Dan saya pun ingin membangkitkan jiwa nasionalisme teman-teman yang lain, ya, supaya juga bisa ikut berpartisipasi untuk tujuan yang baik. Semoga saya mengharap, semoga program dari Super Iman ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan dengan baik, dapat dukungan dari semua pihak, bisa segera bermanfaat dan segera bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kalau kamu tidak lihat Pak Li Risma. Jadi saya di sini tidak melihat siapa penggagasnya. Yang saya tahu penggagasnya Pak Lius, Pak Bambang, sama Pak Siregar. Pak Siregar.
Yusuf Siregar. Yusuf Siregar yang saya juga belum kenal. Iya. Iya. Kalau Bang Leo sudah kenal dan itu musuh sebetulnya. Musuh. Kalau Kita Pak selalu Lius, berseberangan. kita sudah kenal dan itu musuh suami saya. Yang selalu musuh kita. Yang selalu berseberangan. Musuh kita juga. Kita selalu dukung A, berseberangan. sana dukung B. Nah, itu. Nah itu. Saya kira itu yang mahal. Jadi bukan karena perbedaan pendapat politik atau yang berbeda itu terus. Ini luar biasa loh. Ini saya sih happy banget ini. Kalau teman saya yang dukung itu biasa, tapi ini yang berbeda bisa memberikan dukungan. Musuh. Ya Udah hebatlah. musuh. Ya Makanya saya belum dengan sampai Pak Lius musuh. sampai musuh Saya lah. musuh. Tapi Saya musuh. ya kita sih pernah begini foto. Foto di foto ya. Kita selalu berseberangan. Tapi kali ini kita kok bisa Sama bersama. Kita Sependapat. sependapat. pendapat. Dan saya setuju tadi Pak Bambang bilang itu peran ibu juga Ya. biasanya ibunya yang nggak kasih kan biasanya ya. Ini rupanya sama. Pak Bambang juga ini ibunya yang dorong juga. Iya. Jadi Pak Jokowi asli, ibunya juga yang dorong. Support. Saya bukan asli. Ori. Ori. Jokowi Ori dari Solo. Ori dari Solo. Dari Solo. Bukan KW. Bukan kau. Bukan KW dari Solo. Saya Ori. Mantap. Ya, hari ini kita berbahagia sekali yang mana kita ketemu dalam keadaan sehat semuanya. Itu penting. Ya. Semoga semua rakyat Indonesia juga diberi kesehatan. Sadu, Amin. sadu, sadu. Amin. Amin. Amin, amin.